Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmanisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrotom. Nah, kira-kira apa sih mikrotom itu? Yuk kita simak baik-baik videonya. Nah, sebagai gambarannya di sini ada gambar dari mikrotom dengan merek yang berbeda. Nah, apa itu mikrotom? Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan dalam diagnosa. Nah, prinsip dari mikrotom ini dengan menggunakan elektron yang berada di jaringan sehingga mampu memproses untuk pemotongan mikroskopik. Perangkat ini beroperasi dengan aksi memutar bertahap sehingga pemotongan sebenarnya merupakan bagian dari gerakan memutar. Dalam mikrotom putar, pisau biasanya dipasang pada posisi horizontal. Ketepatan potongan khas untuk mikrotom putar adalah 1 dan 60 mikrometer. Fungsi dari mikrotom ini yang pertama untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan, hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Yang kedua untuk memotong jaringan parafin dan plastik yang tertanam. Lanjut, di sini ada bagian-bagian dari mikrotom. Nah, dan berikut ini adalah keterangan dari bagian-bagian dari gambar mikrotom sebelumnya. Yang pertama ini dinamakan penjepit kaset, yang kedua adalah penjepit pisau, yang ketiga adalah bak limbah potongan jaringan, yang keempat ini dinamakan sebagai rak penyimpanan, yang kelima adalah pengunci roda pemutarnya, yang keenam itu roda pemutar halusnya, yang ketujuh adalah tuas untuk mengaktifkan rem tangan, yang kedelapan adalah tuas pengunci penjepit pisau, yang kesembilan adalah tuas pengarah posisi penjepit kaset, yang ke-10 adalah roda pemutar kasar, 11 itu dinamakan tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar, yang ke-12 adalah tuas penguncing untuk pengarah posisi penjepit pisau, yang ke-13 adalah skala ketebalan potongan, yang ke-14 adalah knop tambahan untuk mengatur ketebalan potongan, dan yang ke-15 adalah pengunci pisaunya. Jenis-jenis mikrotom itu ada rotary mikrotom. Rotary mikrotom merupakan mikrotom putar yang digunakan untuk memotong bagian tipis sampel yang hanya terlihat dengan bantuan mikroskop cahaya. Mereka sering dioperasikan secara manual tetapi dapat bermotor. Sampel dipotong pada aksi putar roda tangan yang memajukan sampel ke arah pisau. Ketebalan untuk operasi manualnya berkisar 0,5 mikrometer sampai 60 mikrometer. Ada vibrating mikrotom yang dikenal sebagai mikrotom getar yang menggunakan bilah getar yang memudahkan pemotongan sampel. Kemudian ada saw mikrotom yang disebut dengan mikrotom gergaji, kemudian dirancang untuk memotong bahan keras dan rapuh seperti lubang atau tulang dan gigi. Alat ini untuk mengiris sampel dengan mendorong sampel melintasi gergaji berputar yang tersembunyi. Ketebalan potongan mikrotom ini yaitu sekitar kurang dari 30 mikrometer. Ada infrared laser mikrotom. Ini mikrotomnya menggunakan laser inframerah yang digunakan untuk mencapai pemotongan tanpa kontak atau memberikan kontrol yang tepat. Selanjutnya di sini ada teknik pemotongan. Nah, teknik pemotongan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik pemotongan kasar dan teknik pemotongan halus. Kalau pemotongan kasar itu prosesnya pemotongan awal blok jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan sehingga permukaan jaringannya dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potongannya kasar itu karena proses ini mikrometernya diatur pada ketebalan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Terus pemotongan halus. Pemotongan halus ini, proses potongan halusnya bertujuan untuk menghasilkan pita jaringan yang ketebalan tertentu. Blok jaringan yang dipotong harus didinginkan terlebih dahulu, kemudian memberikan suhu yang stabil pada blok parafin dan jaringan. Ketebalan pita jaringan yang untuk jaringan ini yaitu sekitar 3-4 mikrometer. Sekarang kita lanjut ke penggunaan mikrotom. Bagaimana sih caranya? Nah, ada dua. Yang pertama untuk mikroskop cahaya, bahannya itu pertama-tama harus difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagiannya ini setebal 3-20 mikrometer, biasanya diiris dengan pisau baja.
Yang kedua, untuk mikroskop elektron. Nah, fiksasinya diikuti dengan pembendaman dalam resin seperti alardine atau air. Bagian-bagian yang diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikroton setebal 2-100 nanometer. Kemudian di sini langkah-langkah pemotongannya yaitu pasang dan jepit kaset jaringan, pastikan roda pemutarnya dalam keadaan terkunci. Kemudian pasang dan atur sudut kemiringan pisau, kencangkan. Nah, potongan kasar yang pertama itu tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas memotong kasar. Yang kedua, buka pengunci tuas memutar. Yang ketiga, gerakan roda pemutarnya secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Kemudian tekan tuas memotong kasar. Yang kelima, mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang keenam, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Yang ketujuh, lepaskan tuas memotong kasarnya. Kemudian untuk potongan halusnya, yang pertama atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan dan memperhatikan skala ketebalannya. Kemudian gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar ini dan potong halus dengan menggeser posisi pisaunya. Pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang keempat, ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindah ke bawah waterbath untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Kemudian posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau, kunci tuas pemutarnya, dan lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotongnya. Kemudian di sini ada kalibrasi dari mikrotom. Yang pertama ada verifikasi sudut pisaunya. Nah, pastikan sudut pisaunya ini pada mikrotom telah terkalibrasi dengan benar untuk memastikan potongannya yang presisi. Yang kedua, lakukan pengukuran sudut secara rutin dan sesuaikan jika diperlukan. Pengaturan alatnya, periksa dan kalibrasi perangkat lunak atau sistem otomatis pada mikrotom jika ada. Kemudian pastikan bahwa kontrol elektronik atau perangkat lunaknya dapat diandalkan dan menghasilkan potongan yang konsisten. Kemudian ada uji kinerjanya, gunakan sampel kontrol yang diketahui untuk menguji kinerja mikrotom setelah dikalibrasi. Kemudian periksa hasil potongan dengan mikroskop untuk memastikan ketepatan dan kualitasnya. Dokumentasinya, catat hasil kalibrasinya, termasuk pengaturan yang digunakan dan hasil pengujian kinerja. Simpan dokumentasi ini sebagai referensi untuk kalibrasi mendatang dan sebagai bagian dari pemeliharaan alat. Kemudian di sini ada troubleshooting dari mikrotom. Nah, pemotongan jaringan yang keras seringkali sulit dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena proses fiksasi yang kurang baik atau karena proses yang terlalu lama atau berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pisau mikrotom, merendam blok dalam air mengalir selama 30 menit, dan mengubah sedikit sudut pisaunya. Jika masih sulit dilakukan, gunakan sedikit softening agent pada permukaan blok. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya setelah didapatkan pita jaringan yang sesuai adalah proses floatingnya atau penempatan pita jaringannya pada air hangat sebelum ditempelkan pada kaca objek. Proses ini bertujuan untuk membantu mengurangi lipatan pada pita jaringan. Pada proses ini pastikan air yang digunakan bersih. Suhu air pun tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama. Dibiarkan mengambang di atas air karena dapat menimbulkan artefak pada jaringan. Lanjut ke pembacaan data hasil analisisnya. Yang pertama, persiapkan hewan uji yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Contohnya kayak tikus putih yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian ambil sebanyak 30 sampel. Pemotongannya dilakukan menggunakan mikrotom untuk membuat irisan tipis dari jaringan atau organ yang telah difiksasi. Yang keempat, ini pewarnaan histologinya pada irisan yang dihasilkan seperti hermatoksin atau iosin. Kemudian dilanjut dengan melakukan mikroskopis dengan menggunakan perbesaran 40 kali untuk melihat inti sel, sitoplasma, dan keseragaman warna pada preparat. Kemudian analisis hasil mikroskopisnya untuk mengidentifikasi struktur dan komponen sel terdapat dalam irisan. Dan kemudian disajikan menggunakan cara deskriptif, kualitatif, non-statistik karena data yang diperoleh pada penelitian ini dalam bentuk deskriptif dan nilai data tidak dapat dianalisis secara statik. Nah, itu dia tadi video dari saya mengenai mikrotom.
Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu mikrotom, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penulisannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.